Bagaimana pendidikan sekarang? Ya sebagai guru sebenarnya juga agak ribet menjaga psikologis anak yang tadinya dia masuk hampir 2 tahun dia offline, begitu online full setahun setengah, masuk lagi offline, terus naik lagi kasus masalah COVID ini, online lagi, ini menjaga psikologi siswa ini sulit. Ya saya buka-buka siswa saya ini siswa full KJP, PIP, sebagainya. Kadang-kadang tugas saya kasih di classroom. Benar, classroom paling simpel tuh, Google Classroom. Saya cuma ketik soal 5, mereka jawab 5 soal. Pak nggak ada kuota, Pak nggak ada ini. Ada hal-hal yang menurut saya itu jadi kendala. Itu masih di Jakarta tuh. Gimana kalau di daerah? Iya. Yang di pelosok-pelosok sana. Semua banyak lah. Sekolah di berang sungai, ya kan? Nah, tatap muka itu perlu. Kenapa? Karena memang pendidikan ini, benar tadi diskusi dengan kawan sebelum podcast ini kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi pada malam hari ini kita sharing mengenai persoalan-persoalan yang terjadi. Hari ini kita kedatangan kerap disapa Babang Ais. Nama lengkapnya Faris Ramadan. Kebetulan dia ini guru. Oh, Faris Ramadan Putra. Kebetulan ini guru. Malam hari ini kita membahas mengenai dunia pendidikan di era saat ini seperti apa. Langsung selamat datang Babang Ais. Siap, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Babang Ais sudah hadir pada malam hari ini. Siap. Kita malam hari ini mau bincang masalah dunia pendidikan Babang Ais. Pendidikan, siap. Kebetulan Babang Ais ini kan guru. Guru. Ya kan? Guru apa? Silat, kungfu apa Babang Ais? Guru PPKN. Guru PPKN. Dengan Pancasila Keuangan Negara. Guru PPKN ya. PPKN ini kan erat kaitan sama dunia pendidikan. Bisa nggak Babang Ais ceritain dari mulai Babang Ais menempuh pendidikan lah, SD, SMP, SMA. Mungkin Babang Ais ini 3 zaman kali kan. Jadi bisa diceritakan kondisi pendidikan dan dari Babang Ais mulai sekolah sampai dengan jadi guru. Kira-kira gimana Babang Ais? Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Hendra. Ya, karena di Jakarta banyak orang Betawi manggilnya Bang, cocoknya manggil Bang Hendra. Walaupun namanya agak Jawa, Jatmiko. Ya, saya Faris Ramaputra. Salah dari namanya direvisi, bukan Ramadan, Ramaputra. Saya juga asli Jakarta dan saat ini saya sebagai guru honorer di sekolah swasta di Jakarta Timur, di daerah Jakarta Timur, ada di SMP dan di SMK. Saat ini saya di SMP full ngajar PPKN dan SMK PPKN dan sejarah. Tapi PPKN dihabisin, sejarahnya suruh masuk. Ya udahlah, apa-apa, kita sebagai pengabdi siap nggak siap harus siap. Apalagi saya aktif satu organisasi mahasiswa tertua ya. Tak kalau dibilang terbesar ngeklaim ya kan, tertua lah HMI. Ya kan? Karena baru HMI doang di tahun 47, 5 Februari 1947. Itu background saya selaku aktivis di mahasiswa. Walaupun sebelumnya saya ikut Rohis. Mungkin bagian dari kontemplasi perjalanan hidup. Yang pasti kalau ditanya bagaimana pendidikan sekarang? Ya sebagai guru sebenarnya juga agak ribet menjaga psikologis anak yang tadinya dia masuk hampir 2 tahun dia offline, begitu online full setahun setengah, masuk lagi offline, terus naik lagi kasus masalah COVID ini, online lagi, ini menjaga psikologi siswa ini sulit. Dan karakter siswa sekarang kan generasi, ada yang bilang generasi strawberry ya. Kecil, nikmat, tapi sebentar doang enaknya. Jadi maunya serba instan. Nah kasus-kasus yang terjadi sekarang ini para crazy rich tangkap ini kan, mereka ini kan bisnis dengan cara-cara mereka yang luar biasa cepat, tapi hasilnya juga cepat juga habisnya gitu kan. Nah kalau tanya saya pribadi, flashback lagi, saya kan lahir tahun 82, saya generasi Y, bukan Z. Ya kan? Generasi yang harusnya seumur saya ini sudah di top position dalam politik. Minimal DPRD kabupaten atau DPRD provinsi. Cuma kan Jakarta yang hati panjang ya kan. Kita memilih jalur sunyi lah. Nah kalau di dunia aktivis itu, apalagi HMI, jalur sunyi pengabdian untuk kader itu ya pendidikan. Kalau politisi banyak. Pengusaha banyak sebenarnya. Ada yang birokrat. Dan kita juga kekurangan suplai TNI dan polisian.
Nah, saya selaku guru PPKN melakukan sebuah ya whatever agama kamu, apapun agama kamu, bahasa gaulnya, apapun agama lo nih, ya udah terapinnya sesuai dengan nilai Pancasila. Karena Pancasila ini menopang akidah kita. Walaupun dalam konteks perdebatan lagi, Pancasila apa Al-Quran, ini kan sebenarnya kan dibuat-buat aja narasi ini. Biar sangkanya tuh, oh Islam ternyata nggak Pancasilais. Ya kan? Oh misalkan agamanya nggak Pancasila, enggak juga, cuma tergantung diri masing-masing. Karena kalau PPKN ini kan bicaranya masalah moral, akhlak, sikap. Makanya dalam kurikulum sekarang ini yang menitikberatkan pada hal yang bersifat karakter, kalau nilai PPKN dan agamanya itu tidak sesuai dengan KKM atau KBM sekarang, ketuntasan belajar minimal. Mau nilai matematikanya, IPS-nya, IPA-nya 1000 atau 1 triliun sekalipun, kalau nilai agama Islamnya atau pendidikan agama dan PPKN-nya merah salah satu, dia nggak bakal naik atau lulus. Karena pendidikan karakter sesuai dengan bukunya Yudi Latif yang baru saya baca nih bab terakhir, walaupun bahasanya mungkin Kang Yudi bagus lah, pendidikan yang berkebudayaan. Bahwa banyak master plan pendidikan kita yang dirancang oleh Ki Hajar Dewantoro itu nggak terlaksana dengan baik. Sebenarnya saya juga agak sedikit butuh literasi. Bagaimana sih Kiai Haji Ahmad Dahlan bikin pendidikan di Muhammadiyahnya? Bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kalau kata orang NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membuat kurikulum pesantrennya. Bagaimana Syekh Ahmad Sorkati membuat bagaimana kurikulum itu tidak ada perbedaan antara keturunan antara bahasa ininya habaib dengan non habaib. Terus bagaimana Jamiat Khair membangun kesolidariannya dalam menjaga silaturahmi ke sesamanya. Ini kan yang buka baru si seorang Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu dia kader Muhammadiyah sebenarnya. Ya kan? Dan ini menjadi master plan pendidikan kita. Ingar Sosung Tulodo, Ingaryo Inmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dulu di rapot ada kan tuh, Tuturi Handayani ya kan? Ya. Saya juga suka bertanya tuh waktu SD tuh. Apa itu Tuturi Handayani? Intinya seorang guru memberi contoh. Nah mungkin waktu zaman saya masih sekolah, saya Orde Baru itu kan dari SD doang, SMP naik kelas lulus, saya reformasi waktu itu. Runtuhnya Pak Harto. Dulu masuk sekolah itu namanya kan sekarang MPLS, dulu penataran P4 seminggu tuh. Dijelasin, penataran P4, wawasan Widyata Mandala. Jadi doktrin ke anak itu kena. Jadi bukan menghasilkan generasi-generasi yang dikit-dikit ngadu ke orang tua ngadu ke polisi. Ya kan? Ya mungkin banyaklah para viewer-viewer sini yang merasakan waktu gue dulu sekolah, yang ada gue nilai jelek, disetrap guru atau dihukum guru, kalau nggak ada orang tua makin gebukin lagi. Bukan lapor ke polisi. Wah, sekarang beda Bang? Sekarang beda. Nah saya juga mengalami ketika saya masuk ke SMA, kondisi itu kan pakai kurikulum 1994. Istilahnya disingkatnya kurikulum 94. 1 bulan, 2 semester. Itu limbung itu. Saya SMA kelas 1, akhirnya bukunya bebas. Mau buku Erlangga, terbitan Yudhistira, pokoknya sesuai dengan jenjangnya SMA kelas 1. Makanya agak sedikit goncang tuh, belum ada lagi master plan untuk pendidikan. Nah, pendidikan sekarang ini sebenarnya sudah jauh-jauh dirancang. Dan di situ ada kader-kader, mohon maaf bukan karena saya kader HMI, itu ada rancangan kader HMI secara nggak langsung. Walaupun banyak kan Muhammadiyah, berawal dari Bapak Malik Fajar. Anak-anak SMA, SMP, SD pakai celana panjang, rok panjang itu Malik Fajar awal idenya. Diperkuat lagi oleh setelah Malik Fajar yang sempat 1 periode bertahan Bambang Sudibyo. Orang tahu dia ini siapa. Waktu pas Pilpres 2004 dia adalah salah satu tim kampanyenya Prof. Amin Rais dan Siswono waktu itu. Dia Menteri Pendidikan. Lanjut MNU. Nah MNU ini penguatan. Nah, setelah itu selesai masa baktinya Presiden SBY dan Budiono, lahirlah Jokowi dan JK. Tunjuklah Anies Baswedan, sekarang jadi Gubernur DKI, pendidikan. Dia memperkuat lagi, dikombin dengan pola pendidikan mungkin ada di negara-negara maju. Pasca Anies daerah reshuffle, masuklah Prof. Muhadjir Effendi. Dialah mendobrak. Harus dibuka UNBK. Kalau nggak dicoba, kita nggak tahu di mana kendalanya. Waktu Anies kan ditunda nih, takutnya ada kendala-kendala. Mungkin maksud Pak Anies itu mungkin pengennya tuh perfect dulu, baru pasang. Nggak bisa. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu masalah. Ini kan sampai ke trial and error. Ya semua disiplin ilmu pasti ada gitu-gituan lah, Bu Mendra.
trial error, coba dan pasti gagal. Di mana gagalnya, di situ dicari solusinya. Kan begitu. Ya kan, karena kita bangsa ini kan belajar terus. Dan saya kalau ngajar di sekolah itu, saya nggak pernah Indonesia itu negara. Kita ini bangsa dan peradaban Indonesia, bukan negara doang. Saya selalu menanamkan kita harus secara pribadi sebagai warga negara Indonesia, asli maupun keturunan, ketemu orang-orang luar itu jangan malu. Selama kau banyak baca buku, banyak berdiskusi seperti ini, kalau dalam Islam banyak menghadiri majelis taklim, atau yang lain banyak menghadiri kajian-kajian ilmu, insya Allah nyambung dengan mereka. Karena orang-orang luar juga sebenarnya mereka juga yang cerdas, yang gak cerdas juga sama. Cuma kelebihan orang-orang luar itu mungkin orang-orang barat khususnya, mereka berani mencoba. Nah, saya mencoba mengajar ini, mendidik anak-anak saya ini, biar memiliki kepercayaan diri untuk minimal berucap dan berpendapat. Itu aja. Jadi saya pikir begitu. Persoalannya itu dari tahun ke tahun tadi Babang Ais sempat ulas. Nah, kalau soal masalah mengenai dampak perbedaannya itu yang Babang Ais rasakan mulai dari yang namanya Babang Ais sekolah sampai dengan saat ini perbedaannya seperti apa? Tadi kan sempat Babang Ais singgung masalah P4 ya Babang Ais. P4 itu ya kan masalah penanaman Pancasila lah ya. Nah, kalau perbedaannya dengan sekarang ini seperti apa metode pembelajaran pendidikan itu? Apalagi dengan era pandemi saat ini gitu loh. Gimana tuh Babang Ais? Ya, mungkin ini agak sedikit pertanyaan yang mendasar ya. Bagaimana perbedaannya dalam mendidik siswa yang generasi Z sampai generasi setelah Z ini ya. Mungkin generasi A aksen atau generasi Z kuadrat ya kan. Jelas begini, mereka ini sebenarnya lahir tahun 2000 ke atas ini sudah ada Z. Saya ini kan mungkin beberapa viewer atau audiens merasakan lah dari zaman dulu gak ada cuma telepon rumah, intercom, pager, handphone yang gede-gede dan teknologi juga belum terlalu maju. Sekarang kan luar biasa nih. Bahasa trennya kan revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Jauh sebelum revolusi 4.0 revolusi industri. Sebenarnya saya waktu baca buku Thomas L. Friedman, walaupun itu buku saya baca nggak tuntas karena tebal minta ampun, dia juga membahas tentang revolusi 2.0, 3.0, 4.0 sebagainya. Makanya kalau sekarang lihat Cina maju, negara Cina nih maju, RRC atau ERT, karena mereka sudah menyiapkan itu. Dan India jangan lupa. Nah Indonesia ini pasca reformasi ini agak limbung. Gimana limbungnya itu? Limbung itu kita pengen seperti apa? Karena persepsi Pancasila ini beda-beda dari masa ke masa. Ya kan? Orde Lama dengan ciri khasnya mencoba parlementer, akhirnya mencoba demokrasi terpimpin oleh Soekarno, akhirnya Nasakom, terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya runtuhnya Soekarno masuk Orde Baru. Orde Baru ternyata kebebasan demokrasi berpendapat dibungkam walaupun secara ekonomi naik. Tapi kan Indonesia ini kan bangsa yang ya waktu kemarin saya diskusi dengan salah satu kajian diskusi oleh senior lah. Ini Indonesia ini bangsanya banyak. Ya kan? Sampai ditanya kemarin sama satu pemateri yang saya diskusi kemarin. Negara yang pakai raya di belakangnya itu Inggris Raya sama Indonesia Raya. Terus dia bertanya, sebutin bahasa Inggris Raya. Saya cuma hafal 4 dia bilang. Celtic, Celt, Scottish, Wales, sama Pitch. Anglo-Saxon nggak termasuk. Indonesia banyak nih. Sumatera beda, Jawa beda, Kalimantan beda, Bugis beda. Nah, untuk menyatukan ini kan luar biasa nih. Para founding father kita ini, ya mungkin awalnya Sumpah Pemuda lah. Nah, pendidikan Indonesia itu ada sebenarnya secara modern ya, secara agak sedikit pemisahan antara agama dan pendidikan murni, istilahnya sekular dipisahin, pendidikan konvensional lah. Itu kan ketika ada politik etis dari Belanda. Siapa pengusulnya? Konrad van der Venter. Siapa tokoh-tokohnya? Multatuli, De Westdekker. De Westdekker ini bukan tokoh fiksi, dia tokoh alami. Max Havelaar itu. Cuma saat itu pendidikan hanya dinikmati oleh kalangan priai. Kalau nggak anak orang berduit, atau orang-orang mampu, atau dia keturunan keraton, atau wedana. Ya kan? Tapi akhirnya kan pesantren saat itu kan merubah diri nih. Tadinya hanya khusus ilmu agama, dia buka lagi nih. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah Islamik, sekolah-sekolah boarding school ya. Islamic boarding school sebagainya, termasuk sekolah-sekolah non-muslim yang lain sebagainya. Ini kan mereka kadang-kadang punya
otoritas kurikulum masing-masing. Gitu. Kayak dinas itu kan ngasih arahan begini. Saat ini kalau pengen merubah mental karakter anak-anak yang tadinya generasi yang agak sedikit kurang kuat mentalnya, harus masukin tatap muka lagi. Kalau bicara cerdas, mereka lebih cerdas. Jujur, saya kemarin ditanya sama anak SMP. Saya tanya mana SMP kelas 1. Kelas 1 SMP. Saya kaget. Pak, titipan Pak dari ketua kelas. Bener nggak sih Pak? Presiden Soekarno poligami. Saya kaget dengar itu. Itu pertanyaan yang kedua kali yang bakal kaget di kelas yang sama. Kelas 7 SMP, kelas 1 loh. Sebelumnya nanya pas lagi rame-rame G30S. Pak, kenapa saat G30S? Kok Pak Harto nggak diincar sama PKI ya Pak? Nah artinya kan ada rasa jiwa kritis mereka sebenarnya. Cuma saya bilang, saya menjawab ini hanya di kelas. Kalau pengen diskusi online, saya nggak takutnya nanti salah tafsir. Kalau di kelas kan, ketika saya menyampaikan sesuatu, jawaban itu agak sedikit kurang tepat kata-katanya, kok bisa ingatkan saya? Ingat loh, kamu ini kurikulum 2013 ini sebenarnya semi kurikulum S1 kuliah sebenarnya. Jadi guru masuk materi A, kembangin. Makanya diperlukan jet, handphone. Hal ini. Kenapa? Karena itu menunjang semua. Walaupun jangan juga berhalakan yang namanya gadget itu segalanya. Intinya literasi baca itu perlu. Jadi begitu Bang Hendra, kalau bicara beda karakter itu, sebenarnya mereka tuh punya karakter bagus, cuman ini aja butuh adaptasi lagi. Gitu. Butuh adaptasi. Adaptasi lagi. Kalau penerapan pola pendidikan metode yang saat ini dialami dengan tatap muka, dengan online, lebih ideal mana? Kalau Babang Ais selaku guru ya, langsung tenaga pengajar terhadap siswa-siswi, gimana tuh? Enakan metode offline atau online? Kalau saya pribadi lebih suka offline, luring, tatap muka. Karena kalau online ini, ya sekarang begini, kalau gurunya tersebut ngajar yang sekolah, at least ekonomi murid siswanya menengah ke atas, at least gak ada masalah. Kalau saya ini kan menengah ke bawah. Ya saya buka-buka siswa saya ini siswa full KJP, PIP, sebagainya. Kadang-kadang tugas saya kasih di classroom. Benar, classroom paling simpel tuh, Google Classroom. Saya cuma ketik soal 5, mereka jawab 5 soal. Pak, nggak ada kuota, Pak, nggak ada ini. Nggak ada. Ada hal-hal yang menurut saya itu jadi kendala. Itu masih di Jakarta tuh. Gimana kalau di daerah? Iya. Yang di pelosok-pelosok sana. Semua banyak lah. Sekolah, di berang sungai, ya kan? Nah, tatap muka tuh perlu. Kenapa? Karena memang pendidikan ini, benar tadi diskusi dengan kawan sebelum podcast ini kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara. Jadi kalau ada KJP, PIP, terus kuliah gratis, beasiswa keluarga, itu kewajiban negara. Tujuan negara ada 4. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Nah, di luar konteks, yang kedua lagi nggak tuntas nih, memajukan kesejahteraan umum, minyak goreng langka. Tapi kalau yang ketiga ini pasti nih, pemerintah ini dengan Pemprov masing-masing punya program. Kalau Jakarta ada KJP, ada KJP Plus. KJP itu kan sebenarnya kan kalau buat sekolah negeri itu enaknya dia kan nggak ada SPP, karena negeri itu bebas SPP, jadi bisa buat beli. Ya anak-anak sekarang kalau pakai sepatu sneakersnya yang brand kayak Adidas, Nike, Puma, kita nggak kaget. Dari KJP bisa dibeli, kan buat sekolah. Punya tas-tas yang bagus-bagus, itu kan sekolah. Beli seragam yang baru tiap tahun, itu emang dari KJP. Belum lagi PIP sebagainya. Ini bantuan-bantuan ini kan ada. Tapi ini jangan katakan ini hadiah. Enggak, ini kewajiban negara kok. Nah, ketika di negara mendukung itu, makanya harus dilakukan penyeimbangan dari objeknya ini. Yang kita mau didik ini. Sekarang kan namanya peserta didik. Dulu murid, siswa, siswi. Sekarang peserta didik. Walaupun dalam kata yudilatif, kenapa nggak murid aja? Karena murid itu lebih berasal dari kata irodat. Kena itu. Guru murid itu lebih masuk kata daripada guru siswa. Guru peserta didik. Dibalik pendidik peserta didik kan nggak ngeklop. Ya mungkin untuk generasi saya, generasi Bang Hendra, dan generasi yang lain lahir di sebelum tahun 2000-an lah ya, atau awal tahun 2000, di bawah 2010, itu agak janggal.
peserta didik, guru. Nggak jangan. Guru siswa. Kalau guru murid masih nyambung tuh. Maksudnya apa mungkin karena kelamaan sistem pendidikan seperti itu, jadi masuk doktrin. Dia ada jok lucu, Bang Hendra. Saya ini kan ngajar PPKN. Ada guru agama saya yang lama resign di tempat negeri, masuk guru baru. Ditanya, hafal rukun Islam nggak? Hafal rukun Islam. Coba sebutin satu, rukun Islam satu, ketuhanan yang Maha Esa. Saya ketawa tuh dengan cerita itu. Berarti guru agama Islamnya sama saya, doktrinnya kuatan saya dong. Masa rukun Islam yang 5 itu sebutnya satu ketuhanan yang Maha Esa? Kan rukun Islam, bukan Pancasila. Memang dalam mengajar ini PPKN saya suka ngomong, kalau kau warga negara Indonesia, apalagi tinggal di kota besar kayak Jakarta, ibu kota, nggak hafal Pancasila, ibarat orang Islam nggak hafal Al-Fatihah. Kalau orang Katolik nggak hafal 2 rosario, ya kan? Kenapa? Ya minimal kalaupun kamu nggak menerapkan, ya kau hafal juga kan bisa kau terapkan. Saya pikir begitu. Nah, kendala saat ini memang harus menjaga psikologi siswa yang moodnya ini, apalagi ngajar SMP ya. SMP ini kan masa transisi. Nah itu dia. Transisi dari anak-anak mau menuju ke dewasa. Peralihan. Kalau SMA, SMK, udah inilah. Kalau SD, mesti orang tua bakal kawal terus. Makanya, kemarin kan kisru masalah PPDB ya. Penerimaan peserta didik baru. Mentok masalah umur. Karena pemerintah itu dengan Pemprov Dinas DKI mengatakan, usia maksimal 20 boleh masuk SMA. Karena mungkin dia nggak mampu sebelumnya. Dia bisa masuk. Ya kan? Sekarang juga banyak sistemnya jalur prestasi. Jadi kalau kira-kira secara akademisnya nilainya pas-pasan, kalau dia bagus dinilai prestasi dalam hal olahraga atau dalam hal misalkan dia di seni bagus, bisa membawa nama sekolah, itu jalur khusus itu. Selain jalur afirmasi yang normal dan jalur satu lagi zonasi. Zonasi kan kayak rayon zaman saya dulu. Makanya sekarang ada perumahan kan, perumahan dekat sekolah negeri SD, SMP, SMA itu lagi laku tuh. Karena zonasi yang dicari. Mau itu anak secara kualitasnya juga di bawah. Ya kan? Tapi ya itulah asas keteradilan. Walaupun banyak orang tua murid yang merasa ini nggak adil. Tapi itulah namanya kebijakan. Sebagus apapun kebijakan, pasti ada yang melakukan kontra. Ya kan? Gak usah jauh-jauh ke zaman Rasulullah. Zaman Umar bin Abdul Aziz aja yang juga selaku adil pemimpin, dia mati diracun. Jangan lari ke Muhammad SAW sampai sahabat. Pasca sahabat aja. Kan terjadi banyaknya perebutan kekuasaan itu kan karena lagi-lagi kebijakan yang membuat orang banyak yang kontra. Berarti soal masalah pendidikan di era online ini ya kalau bisa dibilang lebih ideal offline. Offline menurut saya. Dari sisi untuk bisa mengawasi kontrolin siswanya. Betul. Lebih mengenal lah ya. Mengenal. Nah, selain itu kalau Babang Ais, kalau siswa sekarang sama siswa dulu bedanya kayak gimana nih? Mungkin kalau secara perkembangan teknologi sangat beda. Ya. Dari Babang Ais mungkin saya juga mengalami perbedaan. Kalau menurut Babang Ais selaku guru ini gimana perbedaannya? Perbedaan dari siswa dulu dengan sekarang ini? Ya kalau siswa zaman dulu mungkin dia karena keterbatasan teknologi dan kita harus akui lah negara kita Indonesia ini bukan negara berkembang, negara yang secara wawasan dan literasinya masih minim lah. Gak usah baca buku, baca WhatsApp grup suka males kadang-kadang. Ya kan? Sebenarnya mereka tuh bisa, cuma karena faktor itu malas dan lalai lah menurut saya. Saya kadang-kadang kalau ngajar tuh agak menghindari tuh kata-kata dasar kamu anak bodoh, dasar anak bodoh. Saya bilang, udah mungkin kamu lalai. Makanya kamu nggak mengerjakan. Kenapa? Karena dalam beberapa kajian mengatakan kalau kau nyebut seorang yang kau didik itu dengan kata-kata negatif, maka hasilnya negatif. Termasuk ini kan buat anak orang tua nih. Anak bener, kayak jadi bandel tuh anak. Oh, anak soleh, anak soleha, mudah-mudahan ke depan jadi pintar agama. Kan doa bagus tuh. Karena dalam konteks ilmu metafisik itu kalau kita berkata positif, maka segala macam usul bumi ini ngikut ke kita. Misalkan saya doakan, mudah-mudahan Ketum Hendra ntar jadi bisa memiliki siaran YouTube yang luar biasa dan memiliki TV yang independen, ya kan, yang bisa kritis terhadap kebijakan pemerintah dan bisa lagi-lagi mengatakan lagi tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa mencerdaskan kehidupan bangsa? Bukan cuma belajar, mengedukasi masyarakat. Sekarang dengan pendidikan, besok minggu bikin lagi tentang kebudayaan, bagaimana kebudayaan Indonesia ke depan, terus bagaimana sejarah ke depan. Kita kan
Itu kan secara langsung kok ditonton dengan cermat dan teliti, itu bisa. Ya kan? Dan ini menjadi sarana wadah yang saat ini, ya tren saat ini. Benar juga. Sekarang anak-anak sekarang maunya jadi YouTuber, Pak. Jadi vlogger, jadi TikTokers. Ada. Saya punya murid jual TikTok mulu tuh, kelas 9. Ya secara perilaku di sekolah, anak ini prestasi biasa-biasa aja. Dan memang juga agak sedikit nakal. Tapi dia kan di situ ya, sebenarnya lagi. Itu kreativitas anak. Kreativitas anak. Tapi Intinya kalau yang kayak begitu modelnya itu perlu disupport kah dari guru-guru yang mengetahui dan orang tua atau mesti kayak gimana? ya secara pribadi biasanya sekolah itu manajemen ya. Dari pihak pimpinan Pak sekolah waktu itu bisa melakukan pengontrolan, manajemen support sebagainya. Kalau saya pribadi sih, selama dia nggak bermasalah dengan sekolah, dengan peraturan yang ada, ya silakan. Ya, intinya begini, saya kalau macam ini kadang-kadang kalau keluar jiwa bebas ini, silakan beraktivitas. Ingat ya, ada nilai moral yang harus kita jaga. Ya kan? Kadang-kadang kan siswa kalau kita kasih tugas, terus kita ceramah, terus kadang diskusi, saya coba bikin diskusi antar kelompok. Yang ada malah celah-celah, malah saling bahasa gaulnya celah-mencela, ceng-cengan lah ya. Itu akhirnya menjadi suatu konflik baru, salah paham, ribut. Kalau ribut di situ selesai. Kalau untuk orang tua, repot lagi. Saya sekarang ini mengalami siswa. Saya kelas 9 di bawah kelas. Mengalami siswa yang pengen itu anak maunya diturutin maunya. Ada filosofi kan. Jadilah seorang kodok yang tuli. Jadi segala macam masukan yang kira-kira membuat kita maju cuek aja. Cuma gara-gara satu anak, kemakan praktek tuh. Praktek, ya biasalah agama, nari, terus senam. Anak ini mau diikuti, gue harus pakai topi begini. Tinggal aja saya bilang. Saya ngomong ke guru pendidik yang praktek. Terserah ibu masih nilai berapa, saya lepas tangan karena orang tuanya juga kayaknya terlalu belain anak. Kenapa saya didik begitu? Karena nanti ke depan waktu masuk di SMA, SMK atau kuliah, kalau masih begini karakternya, maka jadi generasi yang ya kardus lah. Generasi stroberi, gampang tersinggung. Dan kalau kita nggak bilang dengan baik, Baper lah ya. baperan. Kalau zaman saya tuh sensi amat sih lu. Ya, sensitif ya kan. Tapi dia cowok loh, bukan cewek masalahnya. Anaknya laki-laki. Kalau perempuan kita masih maklum lah. Laki-laki. Oke. Gitu. Cuma gara-gara apa ya? Rambutnya dipotong loh.